Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Rasyadi. Saya dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dan tak lupa pula pada pembimbing saya, yakni dosen Bapak Bima Tangguh Alam yang saya hormati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran untuk peserta didik. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Dan pembelajaran dikatakan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi antar guru dengan siswa. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diucapkan atau dirumuskan pada sebelum pengajaran dilakukan. Guru secara sadar merencanakan kegiatan pengajarnya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan dalam pengajaran. Yakni belajar. Belajar itu sama saja dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat fungsional atau positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan bahan pelajaran dan metode penyampaian dan strategi pembelajaran dan sumber belajar lainnya dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian keberhasilan dalam proses belajar dan pembelajaran dapat dilihat melalui tingkah keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar. Dengan itu, efektivitas sebuah proses belajar dan pembelajaran itu ditentukan oleh interaksi di antaranya yaitu seperti komponen-komponen yang menunjukkan bahwa belajar itu tidak susah. Seperti dalam tulisan, penulis akan membahas mengenai pemahaman tentang hakikat belajar dan pembelajaran yang merupakan penjelasan tentang makna belajar dan penjelasan tentang komponen-komponen pembelajaran. Kemudian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. Belajar itu sepertinya itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Itu yang dinamakan belajar. Aktivitas menunjukkan pada kreatif seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam dirinya. Dengan itu dapat dipahami bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi.
Sebaliknya, meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika keaktifan jasmaninya dan mentalnya rendah atau tidak, berarti kegiatan belajar tersebut ia tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar itu juga dimaknai dengan interaksi individu dengan lingkungannya. Itu pengertian belajar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran peserta didik. Nah, pengertian pembelajaran peserta didik itu sama pada hakikatnya ya, itu adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses pembimbingan atau memberi bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran itu dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran. Ada pula peserta didik yang lambat dalam mencerna materi belajar. Yang kedua, perbedaan nilai yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar atau perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan. Ya, begitu saja dari saya. Apabila saya salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.